Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Jose Harvan dari Big Data Using Python kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas minggu ketiga yang sudah saya buat, yang terdiri dari dua bagian, yaitu part 1 dan juga part 2. Pada part 1, saya akan membuat sebuah barisan kode yang akan memasukkan data sintetis saya yang sudah saya buat untuk final project saya dalam bentuk CSV ke dalam sebuah database. Dan juga untuk part 2, yaitu membuat sebuah tampilan web, aplikasi web, untuk mengolah data yang sudah saya siapkan untuk final project saya. Yang pertama-tama, pada part 1 ini yang harus kita lakukan adalah untuk mount Google Collaboratory yang digunakan. Seperti yang sudah terlihat, sudah saya mount. Kemudian, saya import OS untuk mengubah directory pada drive saya. Di mana di sini saya menggunakan directory pada drive saya, yaitu file.python, flask SQLite, dan kemudian saya mengubahnya ke dalam folder csv2 SQLite. Seperti yang dapat dilihat, bahwa directory yang saya buat adalah seperti ini. Bahwa file tugas minggu ketiga ini terdapat pada directory file.python. Kemudian di sini terdapat folder flask, strip SQLite, dan di dalamnya ada csv2 SQLite. Dan di sini terdapat data final project saya dalam bentuk CSV. Kemudian setelah di run untuk mengubah directory, saya akan menginstall db SQLite 3 dengan pip. Kalau sudah, kemudian saya akan mengimport library yang diperlukan, yaitu pandas dan juga SQLite 3. Dan kemudian di sini saya akan mengkoneksikan ke database fga_bigdata_data.db. Jika database tersebut belum ada, maka akan otomatis dibuat sebuah tabel bernama climate yang kolomnya berisikan data-data seperti berikut. Kemudian saya run. Kemudian setelah membuat database tersebut, saya akan mengkoneksikan database tersebut. Oke, sudah dapat. Nah, kemudian saya ingin mencoba untuk membuat satu data untuk tabel climate yang sudah dibuat tadi, yaitu ada tahun, populasi, kadar CO2, kadar CO4, kadar N2O, dan suhu bumi, seperti yang sudah saya buat seperti ini. Dan dimasukkan ke dalam tabel climate berdasarkan urutan kolom-kolom tersebut dengan value yang sudah saya tentukan. Saya run. Oke. Nah, dari data yang sudah saya masukkan tadi, saya ingin mengecek apakah data tersebut sudah ada. Saya run. Dan sudah terlihat bahwa dalam database tersebut sudah terdapat data-data yang saya masukkan tadi. Kemudian saya ingin mencoba memanggil dengan library pandas agar terlihat dalam tampilan tabel dataset. Ya, sudah terlihat bahwa seperti ini jadinya. Kemudian saya ingin mengimport data ke database. Nah, di sini saya membuat sebuah method, yaitu yang bernama push csv dataset to db, yang fungsinya sama persis seperti saat kita memasukkan data seperti ini ke dalam database. Jadi metode ini digunakan untuk mengeksekut command SQL, yaitu untuk memasukkan ke dalam tabel climate sesuai kolom yang ada pada tabel dengan value yang akan ditentukan kemudian. Kita run. Nah, kemudian saya ingin membaca data yang saya miliki, yaitu climatedata.csv. Baik, sudah tampil. Dapat terlihat bahwa data CSV saya memiliki nilai-nilai seperti berikut.
Kemudian yang saya ingin lakukan adalah memasukkan 30 baris data dari climate CSV ke fga_big_data.db. Data yang saya miliki, climate data.csv ini awalnya memiliki 10 juta baris. Namun saya ingin memasukkan 30 baris saja ke dalam database yang telah saya buat. Di sini saya akan menggunakan for dan kemudian saya panggil method push csv dataset to db dengan memasukkan data sesuai kolom yang ada pada climate data.csv dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya run. Nah, kemudian saya ingin memanggil data yang baru saja saya masukkan dari CSV ke database tersebut. Ya, dapat terlihat bahwa di sini karena tadi ada data pertama yang kita masukkan, kemudian saya memasukkan 30 data lagi. Nah, dapat dilihat di sini terdapat 31 data dari 0 sampai 30. Jadi sudah berhasil masuk data dari CSV ke database. Nah, kemudian saya ingin mencoba perintah query lain untuk misalnya menghapus data yang ada pada database yang baru saja saya buat. Di sini saya menggunakan komen delete from climate, jadi menghapus semua data pada tabel climate. Saya run. Oke. Kemudian di sini saya akan memeriksa apakah data pada climate ini sudah terhapus atau tidak dengan perintah select. Ya, dapat dilihat bahwa datanya sudah kosong. Database fga_big_data.db sudah dihapus. Jika kita ingin memasukkan data, kita bisa melakukan run perintah yang ada di sini dan data akan dimasukkan kembali ke dalam database. Sekian untuk part 1. Kemudian pada part 2 dibuat serangkaian barisan kode pada Google Collaboratory untuk melakukan tampilan yang nantinya dapat digunakan untuk mengolah data big data using Python. Di sini kami akan menggunakan library Flask untuk membuat sebuah tampilan aplikasi web. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah untuk mount Google Colab yang sudah saya lakukan. Kemudian di sini saya akan mengimport OS untuk mengubah direktorinya. Sama seperti sebelumnya, file tugas minggu 3 ini terdapat pada file latihan Python. Dan saya akan masuk ke dalam folder Flask SQLite. Namun kali ini saya ingin memasukkannya ke dalam folder Flask SQLite login. Nah, dapat dilihat di sini sudah terdapat beberapa file. Nah, saya ingin mengganti directory dari drive saya ke Flask SQLite login. Ini saya run. Dan sudah terlihat bahwa direktorinya sudah berubah. Kemudian saya akan install Flask ngrok. Kemudian saya juga memerlukan SQL Alchemy dan juga Flask SQL Alchemy. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa salah satu contoh dalam menjalankan Flask dan menggunakan ngrok untuk menghasilkan sebuah aplikasi web. Di sini dapat dilihat bahwa contohnya kita memiliki sebuah method atau fungsi untuk menampilkan Hello FGA Big Data using Python Class B. Jika aplikasi ini dijalankan, nah di sini akan terdapat link ngrok dan dapat diklik link yang kedua. Dapat dilihat bahwa sudah tampil pada halaman aplikasi web ngrok Hello FGA Big Data using Python Class B. Untuk menghentikan running dari web app, bisa diklik stop. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, namun kali ini akan digunakan berbagai template dan halaman dari HTML untuk menghasilkan sebuah halaman yang dapat digunakan untuk mengolah data yang sebelumnya sudah dibuat untuk final project saya, yaitu climate data seperti pada part 1. Di sini ada beberapa hal yang harus diimport seperti Flask, render template, flash, redirect,
URL for session, login, dan request, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa method yang digunakan, yaitu untuk halaman index, untuk fungsi logout dari akun, ada untuk fungsi login, untuk register, dan juga halaman utamanya yaitu halaman Big Data Apps. Di sini akan digunakan sebuah session dengan secret key tugas minggu 3 untuk menyimpan nama dari user dan juga email dari user yang nantinya dapat digunakan untuk menampilkan nama dari user yang login pada halaman Big Data Apps dan juga untuk melakukan fungsi sign out atau logout dari aplikasi data yang dibuat. Maka apabila kita run, dapat diklik link kedua, dapat dilihat ini merupakan tampilan yang sudah saya buat dengan HTML. Jadi HTML ini akan digunakan bersamaan dengan Flask yang akan ditampilkan oleh Nginx. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu register. Misalnya saya akan menggunakan email seperti ini. Kita buat passwordnya simple, kemudian daftar. Jika sudah daftar, akan diminta untuk langsung login. Menggunakan email yang sama. Login. Setelah berhasil login, akan dapat tampil tampilan halaman Big Data Apps, di mana di sini sesuai yang tadi sudah dibuat dengan session, nama dari user sudah masuk, email dari user juga dapat dibaca. Dan kalau sudah, kita bisa logout, yang akan mendirect halaman Big Data Apps ini kembali ke halaman index atau halaman awal. Dapat dilihat akan kembali ke halaman awal dan kita bisa memilih untuk login atau register dengan akun baru seperti tadi. Kemudian dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan atau untuk memunculkan nama atau email dari session yang sudah dibuat, dapat digunakan perintah seperti ini, session name sama dengan login.name sama juga dengan mail. Dan untuk menampilkannya dapat digunakan contohnya perintah seperti pada header itu seperti ini. Untuk menampilkan nama digunakan session.name menggunakan dua kurung kurawal session.name, kemudian untuk email juga sama, dua kurung kurawal, kemudian session.mail. Jadi dimanapun pada halaman HTML yang diperlukan adanya nama dan juga mail yang sudah di-set dari session, dapat digunakan barisan kode seperti ini, dua kurung kurawal, lalu session.name atau .mail untuk memanggil nama ataupun email dari user yang masuk ke dalam halaman tersebut. Sekian presentasi tugas minggu 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.